Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia, rahimakumullah. Banyak hal yang telah ditetapkan sebagai sunnatullah di atas muka bumi ini. Pasti terjadi, tidak mungkin dihindari. Mau tidak mau, pasti akan begitu. Nah, hal-hal yang demikian mestinya berusaha untuk dimengerti dan difahami, agar kita bisa menerima dengan baik dan lapang dada, agar kita justru mengambil manfaat, malah memberikan keuntungan daripada berlarut-larut dalam kesedihan dibandingkan terbawa oleh perasaan, karena hal itu justru semakin merugikan. Di antara sunnatullah yang tidak mungkinlah bisa dihindari adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Abi Hurairah riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Beliau menjelaskan dan mengingatkan kita bahwa akan terus terjadi selama masih hidup. Begitulah kondisinya. Al-bala, cobaan-cobaan hidup. Itu ma yazalu, artinya terus menerus, tidak pernah putus. Terus menerus dan tidak akan pernah putus. Jangan harap berhenti. Jangan berpikir besok tidak ada lagi. Itu nggak mungkin. Al-bala, cobaan-cobaan hidup itu pasti akan selalu ada. Karena memang sejak manusia itu terlahir di dunia sampai kemudian nantinya meninggal dunia, akan dihadapkan pada rangkaian ujian.
akan dinilai masing-masingnya. Yang nilainya baik dengan ditandai timbangan kebaikannya yang lebih berat, fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka kelak di hari kiamat akan hidup dalam hidup yang menyenangkan. Tetapi yang faman khaffat mawazinu, yang timbangan amal kebaikannya itu ringan, tiada yang memberat dan tidak ada yang membuat berat, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, maka tempatnya itu di hawiyah. Tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala, panas dan berkobar-kobar itu. Cobaan-cobaan hidup itu sangat banyak. Siapa yang mengalami? Setiap orang, termasuk bil mu'mini wal mu'minah, termasuk orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Karena rumusnya bukan semakin baik ibadahnya, semakin kuat imannya, kemudian semakin santai dan rehat hidupnya. Bukan begitu. Tetapi justru semakin baik kualitas iman seseorang, semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka cobaannya pun akan semakin berat. Siapa yang paling berat ujiannya? Para nabi. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthal thummal amthal thummal amthal. Orang yang paling berat cobaan hidupnya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang kedudukannya di bawah nabi, lalu yang di bawah mereka, lalu yang di bawahnya lagi. Karena masing-masing orang itu yubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Tiap-tiap orang itu akan diuji, diberi cobaan sesuai kadar agamanya, sesuai kadar imannya, kadar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk kebaikan orang yang beriman itu sendiri. Nanti akan disebutkan di akhir hadis. Tetapi ini poin pertama yang perlu kita mengerti bersama, bahwa itu sudah sunnatullah. Pasti terjadi cobaan-cobaan hidup itu. Jangan pernah berpikir hidup tanpa masalah, hidup terbebas dari persoalan. Jangan pernah berpikir bahwa di dunia ini bisa bebas dari konflik dan gesekan antar sesama, antar teman, antar orang, antar tetangga, antar keluarga. Gak bisa, itu pasti terjadi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Macam-macam cobaan hidup yang sangat dan penuh beragam, yang bentuknya beraneka warna. Ada cobaan hidup yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Ada cobaan hidup yang besar, ada cobaan hidup yang kecil, ada cobaan hidup yang di antara besar dan kecil. Ada cobaan hidup yang sifatnya sementara, hanya beberapa waktu saja. Tapi ada juga yang cobaan hidup itu seakan-akan tidak pernah berhenti, terus begitu adanya. Tetapi ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, inti dari
cobaan-cobaan hidup itu ada 3 macam. Itu yang pokok. Itu yang paling berat. Apapun bentuk cobaannya, kalau dibandingkan dengan 1 dari 3 bentuk cobaan ini, ya tidak akan bernilai apa-apalah. Mestinya begitu. Apa ketiga bentuk cobaan yang kita sebut inti dan pokok tersebut? Nabi Muhammad SAW bersabda, fi nafsihi. Cobaan hidup pada pribadi orang itu. Tidak terkait dengan orang lain, tidak terkait dengan hal yang lain, tapi cobaan hidup itu ada pada dirinya, pada fisiknya, pada psikisnya. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini seperti Syekh bin Baz rahimahullah itu menyebut sakit sebagai contoh. Sakit yang dialami, sakit yang diderita pada diri seseorang, yaitu al-bala. Itulah cobaan hidup. Banyak hal kan. Sakit yang berat, sakit yang ringan, sakit yang akut, yang kronis, penyakit yang menahun, tidak sembuh-sembuh. Itu al-bala, itu ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertumbuhan yang tidak normal seperti umumnya orang, itu cobaan. Secara fisik maupun secara psikis. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada anak dari kecil susah bicara. Ya. Untuk anak-anak seumuran dia sudah lancar dan banyak bicara, tapi anak itu nggak mau bicara. Itu kan cobaan dari kecil seperti itu. Ada yang memang itu penyakit bawaan. Ada yang dikarenakan suatu dan 2 sebab atau lebih. Sebenarnya masing-masing keadaan tadi bisa diupayakan untuk sembuh, dapat diterapi. Alhamdulillah di rumah sakit umum itu ada terapi-terapi anak yang susah berbicara. Ada yang dari kecil memang begitu, susah bicara, tapi ada yang dikatakan sebab. Contoh trauma karena dibentak oleh orang tuanya. Contoh yang lain karena dia pernah terjatuh dalam keadaan lidahnya tergigit sehingga dia takut untuk bicara. Atau mungkin ketika masih kecil sering mengalami step panas dan kejang-kejang. Itu akhirnya berpengaruh pada saraf di otak sehingga anak itu susah untuk bicara. Ini insya Allah masih bisa diterapi. Tapi ada juga yang berkelanjutan sampai besar pun susah bicara. Ada yang gagap, ada yang gagu, ada yang cedal dan celat, tidak bisa mengucapkan R, bilang S jadi ash. Saya mau makan bakso dulu. Mau kemana? Mau ke air shalobar. Ya, esnya tebal. Ada seperti itu cobaan sebenarnya, cobaan hidup. Ada yang mengalami gangguan pada panca inderanya. Mata, gangguan penglihatan kan banyak. Ada yang minus, ada yang plus, ada yang silinder. Ada yang rabun jauh, miopi, ada yang rabun dekat. Ada yang matanya juling. Ada yang matanya juling. Arah bola mata berlawanan dengan arah wajah. Kita ajak bicara dia begitu,
Karena kita tidak tahu dia juling, kita mungkin tersinggung. Orang ini meremehkan saya. Kita ngajak bicara tapi dia memukak, dibuang ke sana. Padahal dia juling. Kita bicara begini tapi dia malah begini. Bahkan mendelik dan membelalak. Jadi seakan-akan ini orang nantang kawan. Ajak baku pukul kah, baku tikam. Itu ujian, itu al-bala juga. Itu al-bala. Yang secara fisik juga tidak senormal yang lain. Yang lain itu berjalan, berlari 1 jam, 2 jam biasa. Tapi ada orang baru berjalan setengah jam itu mengeluhnya sampai sehari 2 hari. Dia bilang, ya Allah, tepung kaki. Apalagi kalau malam hari mau tidur. Anak-anak sebagian mereka itu menangis malam itu. Kenapa? Capek. Ada beberapa anak kan begitu. Kalau sudah seharian main tidak tidur, itu nanti malam menangis. Kenapa? Karena dia rasa kaki, betis. Ya. Itu juga cobaan hidup ya. Al-bala secara fisik. Ada yang cacat, bukan cuma mengalami gangguan, tapi sampai masuk kategori cacat. Pincang, buta, tuli, bisu. Itu cacat kan? Ujian. Ada yang mengalami ada yang mengalami sindrom. Sindrom itu banyak sekali. Marah, emosi, dari kecil begitu. Lihat orang tuanya bicara dengan orang lain sudah marah. Kalau dia sudah marah, dia melukai dan merusak. Itu beberapa bentuk sindrom, banyak. Itu pun cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang cobaan-cobaan itu yang bentuknya psikis, mental. Kalau tadi kan fisik, ada yang psikis, mental. Kenapa? Pemalu yang berlebihan, tertutup, introvert yang keterlaluan, dibayang-bayangi oleh waham, penuh dengan kecurigaan, sama orang itu curiga terus. Ada orang-orang seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang mengalami gangguan psikis dan mental. Akhirnya apa? Seolah-olah setiap orang yang dia temui itu pasti memusuhi dan membenci. Ada yang perfeksionis ekstrim. Pokoknya harus sempurna 100%. Kalau tidak sempurna dia merasa tersakiti. Baju harus disetrika. Itu sampai pada tingkatan ekstrimnya. Baju sudah disetrikakan istri, sudah digantung baik-baik. Mau dia pakai, dia setrika sendiri. Kenapa? Pokoknya setrikaannya istri itu gak cocok. Makanan hanya karena dilewati semut saja, saya mau makan lagi. Kenapa? Jijik. Baju sekali pakai harus cuci. Subhanallah. Orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Saya bukan bikin-bikin, saya bukan buat-buat ini. Kalau bikin-bikin buat-buat nggak mungkin selancar inilah seharusnya kan. Ini karena sambil saya membayangkan orang-orangnya tadi itu. Itu cobaan semua. Sampai pada
sakit yang parah, ya. Sakit yang parah, bolak-balik masuk ICU, ya. Pulang pergi opnam, infus, berobat bukan cuma di dalam tapi juga sampai ke luar negeri. Sekali berobat bukan 100-200 ribu, tapi juta. Itu semuanya ujian. Termasuk juga apa? Kemampuan nalar dan daya pikir gitu. Bukankah ada di antara kita yang sampai menangis, sedih dia? Kenapa? Yang lain bisa menghafal, dia tidak. Yang lain Al-Qur'annya bertambah, dia itu terus. Teman-temannya pintar bahasa Arab, dia berulang-ulang belajar bahasa Arab. Hasilnya itu saja. Ya. Saya sebutkan ini berbagai macam contoh dan bentuk ini, ya biar kita, tujuannya biar kita fahamlah hal-hal tadi dan hal-hal yang lain terkait dengan fi nafsihi itu adalah al-bala. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang terpenting dalam hidup kita itu kan an-nafs, ya diri kita sendiri ini. Bagaimana kita mau bangkit, bagaimana kita terpuruk, bagaimana kita mau berjuang, fight, bagaimana kita kemudian akhirnya menyerah dan putus asa. Kan sering sekali masalah-masalah yang dihadapi ini segala macam, akhirnya kita simpulkan, ya masalahnya pada dirimu sendiri. Kamu perbaiki dirimu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan fi nafsihi wa waladihi. Ini kan masalah yang berat juga. Bahkan kalau masalah luaran itu masalah nomor 1, masalah anak. Ini kan kalau kita mau rinci juga, mulai dari cobaan masalah anak itu apa? Mulai dari tidak punya anak. Ujian itu cobaan. Sudah menikah bertahun-tahun, sudah periksa dokter spesialis kandungan, ikut program-program kehamilan, normal, suami normal, istri normal.